Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nika Dwi Pranjdewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis GRI pada PT Astra Auto Parts Tbk. Untuk GRI yang pertama adalah G41, di mana G41 ini terdapat pada laporan keberlanjutan halaman 38 sampai 39, di mana pasar otomotif dalam negeri juga mengalami geliat positif dalam adanya stimulus pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Nah, G41 ini menjelaskan di mana perusahaan telah memberikan pernyataan dari pembuat keputusan yang paling senior di organisasi seperti CEO, pemimpin atau posisi senior yang secara tentang relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strategi organisasi untuk menghadapi keberlanjutan. Di mana untuk G41 ini telah di full update oleh perusahaan pada laporan keberlanjutannya. Yang kedua yaitu G42, di mana G42 terdapat pada laporan keberlanjutan di halaman 56 sampai 58, di mana ini menyatakan sepanjang tahun 2021, perseroan telah mengidentifikasi jumlah risiko utama dan mitigasinya, meliputi risiko pasar tentang bisnis di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana dalam hal ini perusahaan telah menguraikan mengenai dampak risiko dan peluang utama yang dihadapi perusahaan secara lengkap dan jelas. Yang ketiga yaitu G43, di mana terdapat pada halaman 16, di mana menjelaskan tentang PT Astra Auto Parts Tbk, di mana ini perusahaan telah melaporkan nama organisasi pada laporan keberlanjutannya. Yang keempat adalah G44, di mana G44 ini terdapat pada laporan keberlanjutan di halaman 17-18, di mana dijelaskan bahwa PT Astra Auto Parts Tbk terbagi atas 3 segmen operasi, yaitu manufaktur, perdagangan, dan jasa yang dijalankan oleh entitas anak, entitas asosiasi, dan ataupun ventura bersama. Nah, ini dijelaskan bahwa perusahaan telah melaporkan merek, produk, dan juga layanan utama pada laporan keberlanjutannya. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu G45, di mana ini terdapat pada halaman 16, di mana dijelaskan bahwa perusahaan terletak di Jalan Raya Pengengsaan 2, kilometer 2,2, Kelapa Gading, Jakarta, nomor 14 250 dengan nomor telepon sekian, nomor faxline, dan situs web www.astra-autoparts.com dengan email kontak@komponenastra.co.id. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaporkan lokasi kantor pusat organisasi. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu G46, di mana terdapat pada halaman 17, dijelaskan bahwa dalam bidang perdagangan, perseroan mendistribusikan komponen otomotif ke pasar suku cadang pengganti dalam dan juga luar negeri. Nah, jadi untuk G46 ini, perusahaan telah melaporkan jumlah negara tempat organisasi beroperasi dan juga nama negara tempat organisasi dijalankan, operasi yang signifikan maupun secara khusus relevan, dan tempat keberlanjutan yang dibahas dalam laporan. Selanjutnya nomor 7 yaitu G47, di mana terdapat pada halaman 16, di mana dijelaskan bahwa badan hukum perusahaan merupakan perusahaan terbatas, di mana ini didirikan dengan nama PT Federal Adiwe Raserasi berdasarkan akta pendirian nomor 50 oleh Notaris Rukma Santi Harjayasa SH, dan disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C2-1326 HT01 tahun 1992 pada tanggal 15 Mei 1992. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melaporkan sifat kepemilikan dan juga badan hukum dari perusahaan. Ini adalah nomor 8 yaitu G48, di mana terdapat pada halaman 17, di mana dijelaskan pada laporan keberlanjutan bahwa dalam bidang perdagangan, perusahaan mendistribusikan komponen otomotif ke pasar suku cadang pengganti dalam dan luar negeri, di mana perusahaan didukung oleh jaringan distribusi domestik yang luas, meliputi 46 dealer utama dan juga 26 kantor penjualan, melayani sekitar 12.000 toko
suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu dan itu pasar perseroan juga meluas hingga ke lebih dari 40 negara di kawasan Afrika, Amerika, Asia, Oseania, Eropa, dan juga Timur Tengah. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melaporkan pasar yang dilayani, ini termasuk pengelompokan geografis, sektor yang dilayani, dan jenis pelanggan yang menerima manfaat. Ini adalah nomor 9, di mana ini membahas tentang G49 yang terdapat pada laporan keberlanjutan di halaman 22 dan juga 23, di mana perusahaan telah melaporkan skala organisasi. Dan dapat lihat pada slide. Selanjutnya adalah nomor 10, yaitu G410 yang terdapat pada halaman 80 sampai 81. Di mana di sini dijelaskan bahwa perusahaan telah melaporkan yang pertama adalah jumlah total karyawan menurut kontrak kerja dan juga gender, jumlah total karyawan tetap menurut jenis pegawai dan gender. Yang ketiga, total tenaga kerja menurut pekerjaan dan pengawas atau menurut gender, dan juga yang terakhir, total tenaga kerja menurut wilayah dan gender. Nomor 11 itu G411, di mana terdapat pada halaman 24, di mana perusahaan telah melaporkan persentase total karyawan yang mencakup dalam perjanjian kerja bersama. Nomor 12, G412 terdapat pada halaman 66, di mana dijelaskan bahwa perusahaan telah menelusuri semua sumber semikonduktor di berbagai negara lain untuk memastikan ketersediaan di industri tetap terjaga. Cara ini terbukti bagus dari peningkatan pendapatan auto yang mencapai 7,15 triliun rupiah. Nah, jadi dikatakan bahwa perusahaan telah menjelaskan rantai pasokan dari organisasi. Yang ke-13 adalah G413 yang terdapat pada halaman 36 sampai 38, di mana dijelaskan bahwa perusahaan perseroan berupaya menjalankan operasional bisnisnya dengan memahami harapan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaporkan perubahan yang signifikan selama periode pelaporan sehubungan dengan ukuran, struktur kepemilikan, atau rantai pasokan organisasi. Yang nomor 14 yaitu G4 G14 G414, di mana G414 ini terdapat pada halaman 61 yang menjelaskan tentang tantangan dan juga pemanfaatan peluang bisnis pada saat masa pemulihan COVID. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaporkan apakah dan bagaimana pendapatan atau prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh organisasi semasa pandemi. Ini adalah untuk nomor 15 itu G415 yang terdapat pada halaman 80 sampai 89, di mana ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan, perusahaan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif. Jadi, di sini dapat dikatakan bahwa perusahaan telah membuat daftar piagam, prinsip-prinsip, dan inisiatif lainnya di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga sosial yang dikembangkan secara eksternal di dalam organisasi, di mana organisasi ikut untuk memberikan dukungan. Nomor 16 yaitu G416 terdapat pada halaman 26. Jika dapat lihat di slide bahwa ini adalah tentang keanggotaan pada asosiasi. Jadi, perusahaan telah mencantumkan keanggotaan asosiasi seperti asosiasi industri dan organisasi advokasi nasional atau internasional yang dimana organisasi tersebut. Jadi dapat lihat di slide bahwa ini merupakan keanggotaan asosiasi dari perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu untuk G424 yang terdapat pada halaman 65 dan juga sampai 67, di mana sini perusahaan telah menyusun daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan yang dilibatkan oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah G431, yaitu terdapat pada halaman 16, di mana ini menyantumkan nomor telepon, fax line, website, dan juga email.
mana perusahaan telah memberikan kontak yang dapat dihubungi bila ada pertanyaan mengenai laporan atau kontennya. Baik, sekian analisis GRI dari PT Astra Auto Parts. Terima kasih.